ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asal kalami kalamullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah ikhwan wal akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu. Di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ya kesempatan untuk hadir di majelis ilmu taklim ya. Yang di sana adalah termasuk zikir dari zikir-zikir majelis ilmu, di dalamnya memuji Allah Subhanahu wa taala yang disukai oleh para malaikat. Sampai-sampai para malaikat itu ya setiap harinya berkeliling. Ya, malaikat berkeliling di muka bumi, yatuf fituruk, berkeliling di muka bumi. Yaltamisuna ahla dzikr, fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum. Mereka mencari-cari majelis ilmu. Ketika mereka mendapatkan majelis ilmu, ya, maka mereka saling memanggil, ya, halummu ila hajatikum, kemarilah, ya, inilah yang kalian cari-cari majelis ilmu. Kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika malaikat mendapatkan majelis ilmu tersebut, dan malaikat berfirman kepada para malaikatnya, hadis Al-Bukhari, fa ushidukum inni qad ghafartu lahum. Aku bersaksikan kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa kalian. Ya, dosa-dosa kalian. Ya, oleh karenanya ini adalah keberkahan ya hadir di majelis ilmu di masa tua kita ya. Sehingga bekal untuk hari berbangkit, ya, bekal amal saleh ketika bersendirian di dalam kubur. Ya, ingat kepada adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, inilah membuat kita gairah semangat lagi untuk beramal saleh. Ya, beramal saleh. Sebagaimana sebuah syair menyebutkan, rubba kam min fata amsaka wa dhahika faqad nujisat akmaluhu lil badri. Betapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan panjang umurnya, tapi telah dimasukkan ke dalam kubur jasadnya. Yang diharapkan, oh ini panjang umurnya, masih jauh dari kematian. Ternyata Allah mengambil terus seorang hamba itu ya tidak pandang umur. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubita tarawahu lailatul badri. Betapa banyak kamar-kamar kemantin. Ya, ini syair sebagian menyebutkan, ini disebutkan kepada Imam Syafi'i. Betapa banyak kamar-kamar kemantin dihiasi oleh sang istri untuk menyambut suami pujaannya. Namun ternyata suami yang dia tunggu-tunggu adalah dimasukkan ke dalam kegelapan kubur. Meninggal ya. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Ya, namun mati mendadak itu nikmat bagi orang yang beriman. Azab bagi orang kafir, munafik, maksiat. Karena dia belum sempat bertobat kepada Allah. Oleh karenanya antum kita semua selalu beristighfar kepada Allah. Terlebih tadi gempa kan? Sore tadi gempa kan, kita habis kajian, pas kajian akhwat tadi gempa. Subhanallah. Enggak sadar, anak-anak enggak sadar. Ya, istighfar. Kira ada orang kesurupan. Kenapa Mi? Kenapa Mi? Sadar ketika siternya bergoyang. Ya, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfar, karena tidak ada doa khusus gempa itu enggak ada. Ya, adapun doa ya Allahumma inna nas'aluka khairaha wa na'udzubika min syarri, ini doa ketika angin kencang. Minta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Kenapa di antara minta kebaikan? Karena angin kencang, ketika angin kencang ada manfaatnya, yaitu membawa awan arah kemana yang dikehendaki Allah, mendatangkan rahmatnya Allah, hujan. Adapun gempa, ya, itu tanda kemaksiatan. Bukan minta kebaikannya, tapi berlindung dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi gempa di Madinah. Ya, maka Umar bin Khattab, kalau lain adat, kalau di Madinah ini gempa lagi sekali lagi, maka kata Umar, la usakinukum, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Terlalu cepat kalian bermaksiat kepada Allah. Jadi obat gempa itu Pak istighfar. Obat gempa itu istighfar. Banyak istighfar, banyak zikir, banyak ta'lim. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah
mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa malah wa alimun aw muta'allim. Dunia itu terlaknat, isinya terlaknat, kecuali untuk zikir kepada Allah, ingat kebaikan, beramal saleh, dan orang yang alim dan belajar, menimba ilmu agama. Dikecualikan dari dunia terlaknat tersebut. Ya. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di kesempatan ini kita akan membacakan, karena baru gempa tadi ya, kita bacakan nasihatun haula zalazil. Nasihat tatkala terjadi gempa. Zalazil jamak dari zalzalah. Syekh Abdul Aziz bin Baz, dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, nasihat beliau rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka berdua, kan sudah meninggal ya. Ulama ahlul hadis, ahlul fikih fi hadzal asr, di zaman sekarang, yang beliau sudah meninggal. Kemudian beliau menyebutkan memuji Allah Jalla wa ala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudahu wa amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, salawat kepada Rasul serta salam kepada Rasulullah dan para sahabatnya, wa man ihtada bihudahu, dan siapa yang mengikuti petunjuknya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, dan setelahnya. Fa innallaha hakim alimun bima yaqdihi wa yuqaddiruhu. Allah itu maha hakim, Allah maha alim, dan Allah kuasa atas segala sesuatu ketika dia berkehendak akan takdirnya yang telah Allah takdirkan. Saya terjemahkan bebas ya, tapi enggak jauh dari makna. Kama annahu hakimun ala fi ma syara'ahu wa amara bihi, sebagaimana Allah maha hakim juga, Allah maha alim juga. Ya, dia ya menetapkan syariat, perintah kepada hambanya untuk dilaksanakan. Wa huwa yakhluqu ma yasha'u minal ayat, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu, berkehendak ya untuk menghadirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu, seperti gempa, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan. Wa yaqaddiruha takhwifan, apa takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu tersebut, agar menjadikan takhwifan, ketakutan bagi seorang hamba. Ya, agar menakut-nakutin li ibadihi, kepada hamba-hambanya, wa tadhkiran lahum, mengingatkan akan mereka, ya, bima yajibu alaihim, terhadap kewajiban atas mereka, min haqqihi, terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala, wa tahdhiran lahum, dan mengingatkan kepada mereka, apa itu? Mengingatkan dari apa? Minasyirki bihi, dari kesyirikan. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Seperti contohnya ya, memberikan sesajen di bawah pohon untuk berlindung kepada makhluk jin dan semisalnya dari gangguannya. Ya, memberikan sesajen ya di lautan, berlindung kepada makhluk penjaga lautan, dan dia pun berlindung juga kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta selain kepada Allah. Di antaranya berlindung kepada jin, takut kepada syaitan. Hadisnya ada namanya arung sesajen di daratan, di bawah pohon, di lembah-lembah, dan ini kesyirikan. Para ulama mengingatkan hal tersebut, dan tidaklah ini terjadi melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ingatkan, termasuk adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu berupa apa? Gerhana bulan, gerhana matahari, dan itu sering, dan terjadinya gempa. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah tidak langsung mengadab, tapi Allah kasih tanda-tandanya terlebih dahulu, agar kita sadar akan itu perbuatan maksiat dan kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan kita tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Bukankah sebesar-besar dosa adalah kesyirikan? Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Ghafur. Allah Maha Rahim, Maha Ghafur. Subhanallah. Ya. Kalau dia melakukan dosa besar kemudian belum ruh berada di kerongkongan, ya, yogorgir, dan belum datang keadaan yang tidak diharapkan, hidup lagi yang dua keadaan ini, taubat tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum datang dua keadaan ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la dzamba lahu. Itu dia. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Orang yang dia bertobat kepada Allah sebesar dosanya apapun, meskipun dia berbuat kesyirikan, durhaka sama orang tua, tapi dia bertobat dengan penuhi 3 syaratnya hubungannya dengan Allah, yaitu apa, kaum muslimin?
berhenti langsung dari dosa. Ya. Kemudian menyesal. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir, janji tidak mengulanginya lagi. Maka Nabi SAW bersabda, "At-taibu mina dzambi kama la dzamba lahu." Banyak kita dosa-dosa, subhanallah. Dosa kejoliman, dosa lisan. Ya. Dosa mengambil hak orang lain, subhanallah. Dosa kesyirikan. Ya Allah, banyak dosa kita dan kita butuh istighfar. Namun ketika seorang hamba melakukan dosa-dosa tersebut, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka kata Nabi SAW seakan-akan dia tidak punya dosa sedikit pun. Ini kasih sayangnya Allah, Pak. Bahkan dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, Nabi SAW bersabda dan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushari An-Naisaburi, ya, kata Nabi SAW, ya ibadi, ya, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa la aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni. Wahai hambaku, kata Allah, ini hadis qudsi, Pak. Maka segera kita taubat kepada Allah. Ya, apalagi ada tanda-tanda azabnya Allah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu melakukan dosa di malam hari dan di siang hari, kata Allah. Allah Maha Alim, Allah Maha Tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, riwayat Imam Muslim. Wahai hamba-hambaku, kalian tuh melakukan dosa di malam hari dan di siang hari. Ya, padahal aku adalah zat yang maha pengampun. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosa-dosa kalian, subhanallah. Namun penuhi syaratnya sebagaimana kita telah sebutkan di atas. Langsung tinggalkan dosa tersebut, segera menyesal, kemudian janji tidak mengulangi lagi. Maka taubatnya nasuha. Ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhalafati ya amrihi wa irtikabi nahyihi kama qala Allah azza wa jalla wa man yuslu bil ayati illa takhwifa. Ya. Dan selain dari kesyirikan, sebab-sebab tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu timbul adalah menyelisihi, ya, perintah Allah, menyelisihi sunnah Nabi SAW, dan jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Jalla wa ala firman, tidaklah kami mengutus atau mengirimkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan di atas, banyaknya gempa, banyaknya gerhana bulan, gerhana matahari, illa takhwifan, kecuali untuk menakut-nakutin hamba-hamba Allah. Apa maksudnya? Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra di atas, wa madrusulu bil ayati illa takhwifa. Qala Abdurrahman As-Sa'di, berkata Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di, maksudnya adalah al-maqsudu minha at-takhwif wa at-tarhib liyartadi'u amma hum alaihi. Maksudnya agar mereka itu takut dan mereka tidak kontinu terus-menerus melakukan dosa yang telah mereka lakukan. Artinya mereka kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Sayang, Pak, enggak langsung azab. Allah ingatkan dulu. Qala Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, berkata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah, "Udhina Allah Subhanahu wa taala laha lil ard fil ahyani bitanafus." Allah itu mengizinkan bumi untuk bernafas. Ya, maka fatahdusu fiha az-zalazil idham, maka terjadilah gempa yang dahsyat. Idham jamak dari azim. Gempa. Terjadinya gempa yang dahsyat. Maka fayahdusu min dzalika li-ibadi al-khauf wal khasya wal inab. Ya. Wal ikra'an ma'asi wa tadarru ilaihi wan nadam. Kama qala ba'du as-salafi qad zalzalatil ard. Inna rabbakum yasta'tibukum. Luar biasa perkata Imam Ibnu Qayyim, ya. Ini dibawakan oleh Syekh. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya takut, khasyah, ada ketakutan, wal inabah, kembali kepada Allah, wal ikla'an ma'asihi, menjauhi, berhenti dari kemaksiatannya, wa tadarru ilaihi, merendahkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, wan nadam, menyesal. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata,
qad zalzalatil ardu, terkadang bumi itu bergoncang. Karena kalau ada qad zalzalat, bumi telah bergoncang, inna rabbakum yasta'tibukum, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kalian untuk bertobat kembali kepadanya. Miftah dari Sa'adah, kitab Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala firman, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw tahti min arjulikum, surah Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Qadir untuk memberikan azab, mengutus azab dari atas kalian, dan Allah Maha Kuasa untuk menghantarkan, mengirimkan azab dari bawah kaki-kaki kalian. Apa maksudnya? Disebutkan dalam tafsir oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lamma nazala qaulullah ta'ala, tatkala firman ini turun, kata Jabir bin Abdullah, ya, yakni yang berbunyi qul huwal qadiru ala yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, ya, Allah kuasa menurunkan azab dari atas kepala kalian. Maka Nabi sallam bersabda, a'udzu biwajhika, menurunkan azab dari atas. Langsung Nabi sallam berdoa, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah dari azabmu yang datang dari atas. Ini Rahul Bukhari, ya. Wa min tahti arjulikum, dan dari bawah kaki kalian Allah mampu menurunkan azab tersebut. Maka Nabi sallam pun berdoa, a'udzu biwajhika, Rahul Bukhari, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan wajahmu dari azabmu yang kau datangkan dari bawah kaki-kakiku, kaki-kaki kami. Subhanallah, biasa ya. Ya Abu Syekh Al-Asbahani berkata, Al-Asbahani an Mujahid fi tafsirih, dari Mujahid ini muridnya Imam Ibnu Abbas, ya, dalam tafsirnya dia mentafsirkan ayat ini, qul huwal qadiru ala yaw'atsa 'alaikum 'adzabin fawqikum, Allah maksudnya Allah kuasa menurunkan azab dari atas kepalamu, dari atas kalian. Apa maksudnya? As-sayhah, teriakan, petir, itu termasuk. Makanya Pak, kalau ada petir kita baca doa. Yang ulama salaf menyebutkan, seorang ulama tabi'in, saya lupa namanya, kalau orang baca doa ar-ra'du, doa petir, maka dia akan lam yusibuhu ar-ra'du, dia tidak akan tersambar petir. Apa doanya? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini dihafal Pak, terpatri di dalam jiwa. Jadi kalau ada spontan langsung baca ini. Ini doa-doa dari Nabi sallam. Kita semangat menghafal doa dari Nabi, bukan semangat menghafal doa bukan dari selain Nabi. Kadang terbalik. Kalau dari Nabi kita harus lebih semangat doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni as-sayhah, teriakan. Masuk petir juga. Wal hijarah, azab dari atas itu dilempar dari batu, Pak. Warih, angin yang kencang. Subhanallah. Ya Allah, kita adakah yang dilempar dari batu dari atas? Sudah ada Pak. Mungkin di Amerika kita lihat ada dilempar batu es, ya. Batu es itu batu juga itu. Sampai bocor-bocor rumah. Dilempar dari atas. Ini sudah terjadi Pak. Di antaranya musik biduan wanita telah merajalela, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW sebuah hadis yang sahih. Ya. Sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadfun wa maskhun wa mata dzalika ya Rasulullah. Qila wa mata dzalika ya Rasulullah. Akan ada di akhir zaman ini kaum yang akan dilempar Allah dari langit dengan batu. Khasfun, dikendlamkan, ingat palu. Itu dikendlamkan pas akan hilang dari bumi. Wa maskhun, dirubah wajahnya dari wajah yang buruk. Maka sahabat bertanya, "Qila wa mata dzalika ya Rasulullah?" Kapan itu terjadi wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu bersabda, ya, ketika alat musik telah dimainkan, biduan-biduan wanita telah berlenggak-lenggok, wastuhillatil khamru, dan khamr telah dihalalkan. 3 yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyanyian biduan wanita telah merajalela. Antum lihat orang-orang, ya kan, banyak, ya Allah, kaum muslimin tidak ingat waktu. Nyanyi lenggak-lenggok, ya Allah. Itu bukan dari Islam.
Gantilah dengan Al-Quran. Gantilah di rumah dengan Al-Quran, sehingga syaitan tidak masuk ke rumah kita. Ini hadis Nabi SAW, makanya 4 mazhab mengharamkan musik. Karena hadisnya begitu banyak tentang haramnya musik, nyanyian. Bahkan Imam Syafi'i lari dari Baghdad karena gara-gara itu. Gara-gara musik. Dari Baghdad ke Mesir karena gara-gara musik, nyanyian. Imam Syafi'i sangat benci ya. Karena apa kata beliau? Memalingkan manusia dari Al-Quran. Memalingkan manusia dari Al-Quran. Sehingga banyak sudah yang besar-besar, SMP, ya kan, SMA masih belum bisa ngaji. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sudah dewasa belum bisa ngaji. Subhanallah. Sedih kita. Padahal firman Allah, mukjizat yang ditinggalkan Nabi ya masih ada. Semua mukjizat para nabi dan rasul hilang seiring wafatnya para nabi dan rasul, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Mukjizatnya dirasakan umatnya. Apa itu mukjizat terbesarnya? Al-Quran. Maka kalau seorang mukmin jauh dari Al-Quran, wala haula wala quwwata illa billah, diganti dengan musik, nyanyian, ya Allah. Apalagi Ramadan sudah mengganggu kaum, sudah dosa, melakukan dosa, kemudian pakai salon lagi, maka dia tuh double-double dosanya, ganggu orang di sebelahnya yang sedang baca Al-Quran, ganggu tetangga sebelahnya yang sedang sholat sunnah, yang sedang istirahat, dosanya double-double. Inilah yang kata Nabi SAW, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, orang yang bangkrut itu wahai Nabi SAW yang tidak ada duit sedikit pun. Maka kata Nabi SAW, bukan itu, orang yang bangkrut dalam umatku ini. Umat ini apa? Ya'tina yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin. Nanti datang pada hari berbangkit, hari kiamat, membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji. Tapi dia berbuat jolim. Di antaranya jolim ini Pak. Jolim sama tetangga terlebih. Dengan alat-alat musik, dengan karaokean. Kalau pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala hajinya diterima, itu dikasihkan kepada orang yang dia jolimin. Kalau suaranya makin nyaring sepanjang berapa orang dalam rumah itu dikalikan berapa, sepanjang itu, itulah pahala sholatnya. Itu kalau diterima Pak. Dan orang kita nggak tahu pahala sholat kita diterima apa enggak. Kalau semakin hari dia semakin detik melakukan itu, semakin banyak dosanya. Pahala yang dia lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan di atas, habis semakin banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia nggak sholat terlebihnya, nggak ada pahalanya, dosa orang yang dia jolimin, setiap yang dia jolimin, dilemparkan kepada orang tersebut. Hatta tuliha finnar, kata Rasulullah. Sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis Sahih Bukhari. Nggak takut ke kita Pak. Umur nggak tahu kapan datangnya, ada banyak orang yang mati tanpa sebab. Gak ada yang tahu Pak mati. Wallahi demi Allah, kalau ada orang tahu mati, meskipun semenit, dia akan berhenti dan dia untuk berzikir kepada Allah dan taubat. Tapi gak ada, misteri kematian tuh gak ada yang tahu kapan mati itu tiba. Gak ada yang tahu Pak. Gak ada yang tahu. Adik anak aja rahimahullah, itu habis kontak-kontakan kita gitu ya. Dia mau dipindah ke Papua gitu ya. Dia pengen carikan kerjaan. Kita ada teman gitu ya, ada teman kita, tolong lamarkan inilah gitu misalnya kan. Tapi tahun depan dia bilang. Tiba-tiba dengar subuh meninggal, kecelakaan. Subhanallah, nggak ada yang tahu. Naik motor laju kah, naik motor lambat kah? Kalau sudah takdirnya wafat, nggak ada yang bisa dia menahan. Kalau antum lagi karaokean gini, karaokean, lagi maksiat, tiba-tiba Allah cabut ruh antum. Innalillahi wa inna raji'un, na'udzubillahi min dzalik. Habislah antum. Sudah berbuat dosa, mati dalam keadaan maksiat. Su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek, bukan husnul khotimah. Kita berlindung dari hal yang demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Azab yang menanti. Ya Allah, ngeri ya. Itu kamu subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu dari atas. Au min tahti arjulikum, maksudnya kata Mujahid dari Abu Asbahani, Allah mampu menurunkan azab dari bawah-bawah kaki kalian. Maksudnya apa? Ar-rajfah, az-zalazil, zalzalah, gempa. Wal khosfu, ditenggelamkan dari bumi. Itu azab dari bawah. Maka kaum subhanahu wa ta'ala, wa inna fi hadzal asra ayyuhal muslimun kama nusyahidul kusufat katsirah wal khusufat katsirah wal zalazil katsirah. Oleh karena itu di zaman sekarang ini banyaknya terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, dan banyak juga terjadinya gempa-gempa di mana saja. Ya.
Kulluhu bi asbabi syirki wal ma'asi, sebabnya karena dosa-dosa. Seperti dosa paling besar adalah kesyirikan dan dosa maksiat yang lainnya. Kama qala Allah azza wajalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, surah Asyura. Apapun yang menimpa musibah kepada kalian itu karena dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Wa madzaka illa min ajli kasrati dzunub, terlebih juga dari banyaknya dosa-dosa. Wala siyama az-zina wa da'ar, seperti dosa zina, ad-da'arah ini pelacuran, ya, wa asbabihima, dan di antara sebab-sebab keduanya, ya. Fal wajibu ala jami'il mukallifina minal muslimina wa ghairihim at-taubatu ila Allah. Oleh karenanya wajib bagi seluruh orang-orang yang mukallifin, yang diberi beban syariat Islam untuk menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya, ya, wal muslimin, dan kaum muslimin pada umumnya, wa ghairihim, dan yang semisalnya, yakni wajib at-taubatu ilallah, taubat kepada Allah, ya, wal istiqomah ala dinihi, istiqomah atau continue kepada agamanya, berat di atas istiqomah itu, Pak. Kal qabit alal jamri, di atas sunnah itu berat. Antum dakwah dicela, antum dakwah difitnah, antum dakwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam difitnah apa? Memecah belah. Ya Allah, memecah belah itu dakwah padahal, Pak, untuk menyentuh kaum muslimin, orang-orang awam yang kalau di masjid-masjid kita harapkan orang-orang awam untuk hadir ke tempat kita, presentasinya kecil, maka kita harus mengorbankan diri kita untuk keluar ke masjid-masjid kaum muslimin, mendakwahi anak-anak kecil mereka, mengaji, itu dakwah, Pak. Tapi difitnah, mencerai-berai kain meskipun di atas dakwah, cerai-berai atas nama dakwah. Oh ya, la ilaha illallah. Ada aja orang seperti itu. Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya, Pak. Makanya kalau ada orang berdakwah, meskipun bukan dari kelompok antum, biarkan dia berdakwah. Justru kalau bukan dari kelompok antum, antum halangi, antum hizbiyah. Minal hizbiyin. Ini pelajaran manhaj ini mulai pudar sudah. Para hizbi, subhanallah. Itu seperti itu. Kalau bukan dari kelompoknya, mereka tidak mau menerima dakwah, subhanallah. Kalau bukan kelompoknya atau tidak baiat kepada amirnya, pemimpinnya, maka dia najis. Subhanallah, ini aliran sesat. Maka dakwah dimanapun Anda berada, ajarin anak-anak kampung, ya, tentunya dikasih izin di kampung itu nggak masalah, tentunya kan. Ajarin haji mereka, Pak. Itu nyentuh dakwah orang tuanya, Pak, dari situ, antum. Antum kalau ngarapkan di tempat antum bikin masjid sendiri, orang datang. Sedikitnya sebagaimana nasihat Ustaz Abu Qatadah ketika datang ke Tarakan, dan itu kita di mobil. Itu beliau nasihatkan sama kita. Kebetulan anak ada saat itu. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, ya, istiqomah wal hazr min kulli manuhi anhu minasyirki, dan mengingatkan akan perbuatan kesyirikan. Ya. Itu dari kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Hatta tahsula lahumul afiyata wan najata fid dunya wal akhirah, sampai kita tobat kepada Allah, sampai Allah apa? Allah memberikan kepada kita afiyah, keselamatan, wan najah, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Min jami'i syurur, dan dari keburukan, dari jenis-jenis keburukan. Syurur pakai shin. Kalau pakai sa, surur itu kebahagiaan, jangan salah makharijul hurufnya. Pakai sya, syurur itu segala jenis keburukan, jamak dari syarrun. Kalau surur itu kebahagiaan, sururi ya itu lain lagi. Bismillah. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah satu negeri-negeri tersebut ada yang merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, padahal hukuman Allah Subhanahu wa taala datang mereka dalam keadaan tidur. Surah Al-A'raf. Kemudian awa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, yang azab Allah itu datang pada waktu pagi sedangkan mereka bermain. Makanya Pak, azab itu datang biasa waktu subuh. Ketika Allah perintahkan Nabi Lut, yang asal Nabi Lut ya, yang kaumnya liwat, itu keluar dari negerinya, suruh keluar. Alaysa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh sudah dekat? Makanya biasanya waktu-waktu tidur antara jam 3 jam 4 tuh azab tuh. Nah, turunnya gitu, Pak. Itu ya. Makanya kita kalau mau tidur baca
doa agar kita mati dalam keadaan Islam. Ayat itu doanya apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika dan ila akhiril hadis itu dihafal, Pak. Karena kata Nabi SAW, kalau orang mau tidur dia baca ini suci gitu ya, berwudu, maka dia kalau dia mati dalam keadaan fitrah. Apa kata ulama? Imanan kamilan, iman sempurna. Jangan dilupakan amalan ini, Pak. Karena kita nggak tahu sudah banyak gempa ini mana-mana. Ya. Fitrakum subhanahu wa ta'ala. Dan obat dari gempa itu adalah istighfar. Maka istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Anfal, "Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab satu kaum, engkau wahai Rasul ada di antara mereka. Wa makana Allahu mu'adzibahum yastaghfir, dan Allah tidak akan menghukum, mengadab satu kaum sedangkan kaum itu beristighfar. Siapa lagi yang istighfar enggak kita, Pak? Makanya banyak istighfar. Kalau satu kaum di situ ada istighfar, Allah tidak akan hukum kaum tersebut. Makanya anak suruh istighfar anak-anak pondok ketika gempa. Antum jangan baca yang lain karena nggak ada zikir khusus. Tidak ada doa khusus, ya tuh baca istighfar, ini obat nih, Pak. Nabi SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh yang dihasankan Abu Thahir, man aktsar min istighfar, siapa yang dia banyak istighfar, ja'allahu min kulli hamin faraja min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu yahtasib. Siapa yang dia banyak istighfar, ini kota istighfar, Allah akan hilangkan setiap kesempitannya, setiap kesedihannya Allah hilangkan, dan Allah berikan rezeki dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Istighfar yang paling kecil apa? Astagfirullah saja. Yang kedua, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Yang paling top, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi ila akhiril kalimah. Inilah kita baca minimal astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu, Pak ya. Jadi kalau ada gempa, banyak istighfar, banyak zikir, banyak beramal soleh, banyak sedekah, sebagaimana riwayat Umar bin Abdul Aziz, yakni annahu kana ya yaktubu ila umaraihi inda wujudi zalzala ayatasaddaqu. Yakni Umar bin Abdul Aziz mengirim kepada pengawal-pengawalnya ya, ketika terjadi zalzala, gempa, untuk mereka bersedekah. Ya, ini beramal soleh. Ya, tentunya istighfar dulu ya. Mungkin ini kita sampaikan ya untuk bekal kita ya, agar Allah SWT merahmati kita di dunia dan di akhirat kita, bersama keluarga kita tercinta. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.